Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ulas Setiawan dengan NIM 0515 Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bogor Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 untuk pemrograman berbasis desktop. Yakni untuk soalnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk ya kita diminta untuk membuat eh, program tentang menu restoran gitu. Jadi ada input outputnya, ada pemesanan juga gitu, kurang lebih seperti ini. Dan juga yang perlu diperhatikan tuh kita perlu ada diskon, juga penawaran beli satu gratis satu untuk kategori minuman gitu. Dan juga bisa dibaca untuk petunjuk pengerjaannya di sini. Dan juga usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan, yang dimana saya tidak akan menggunakan struktur pengulangan ya untuk tugas satu ini, melainkan saya akan menggunakan fungsi rekursif jika benar-benar metode rekursif jika benar-benar membutuhkan looping, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pengerjaannya kurang lebih saya sudah menyediakan Visual Studio Code-nya, dan untuk penjelasannya mungkin akan ada di akhir video. Jadi saya akan fokus untuk coding terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu.
Baik, karena sudah selesai ya untuk pengerjaan kodenya dan juga sudah saya coba untuk running, hasilnya berhasil ya. Jadi saya coba untuk jelaskan satu persatu. Di sini kita ada 3 kelas, ada kelas main itu transaksi dan juga kelas menu ya. Di kelas main ini yang utamanya untuk jalannya program dan juga ada beberapa metode yang saya taruh langsung di uh, kelas mainnya juga. Lalu untuk kelas hitung transaksi, semua perhitungan kayak pajak, diskon dan juga promo-promo itu ada di kelas hitung transaksi gitu. Juga untuk kelas menu ini dia cuman nanti buat nanti dibikin objek ketika untuk di main metodenya ini. Baik, langsung saja ya. Ini untuk list menunya, pembuatan objek untuk makanan dan juga minumannya. Lalu untuk display menu, ini ngambil metode tampilkan menu makanan dan minuman. Ini 0 tuh maksudnya indeks apa, karena ada metode rekursif yang nanti tuh bakal nambah-nambah terus kayak 0, 1, 2, 3 gitu. Jadinya untuk ya bahasa gampangnya kayak looping lah sebenarnya gitu, tapi kita nggak pakai looping, tapi kita pakai rekursif gitu. Tampilkan menu makanan dan tampilkan menu minuman itu ada di bawah sini, itu nanti dibahas juga. Lalu untuk ini ada input pesanan 1, 2, 3, 4. Lalu ada perhitungan awalnya ini untuk hitung total pajak, diskon dan biaya pelayanan. Kenapa harus dihitung dulu? Soalnya nanti kita ada bagian si cek promonya ini. Soalnya kalau bahasa gampangnya gini, kalau misal ada promo gratis 50.000 dapat 1 minuman gratis, itu tahu dari mana kalau ini semua belum dihitung gitu loh bahasanya. Jadi kita hitung dulu, habis itu kita kasih region sementaranya, total pesanannya berapa, belum pajak dan diskon, pajaknya berapa. Habis itu kita kasih tahu apa namanya, oh pesanannya udah lebih dari 50.000 nih, jadi kasih minuman gratis gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu minuman gratisnya tangani per minuman yang ada di hitung transaksi nanti. Lalu ada total akhir termasuk pelayanan, lalu cetak struk, lalu input atau scan data di close, kalau seperti itu. Lalu penjelasannya ada tampilkan menu rekursif ya. Jadi tampilkan menu makanan akan dipanggil lagi dengan i plus 1. Jadi ditambahin terus gitu. Jadi ketika menu.lengthnya sama dengan i, return. Itu aja. Yang minuman juga sama, promo beli 1 gratis 1. Oh, di sini ya. Ada untuk tangan ini. Nah, di sini untuk tangani promo minuman ini kita bakal ngambil dari metode lain lagi. Karena tangani promo minuman dia bakal return pilih minuman gratis. Pilih minuman gratis bakal masuk ke validasi minuman, dan validasi minuman bakal validasi minuman lagi. Jadi ini rekursif juga gitu. Jadi penjelasannya untuk tangani promo minuman ini tuh untuk display dulu, di display dulu untuk tampilkan menu minumannya. Tampilkan menu minuman, tekan mau. Oke, tampilin dulu. Habis itu dia bakal return pilih minuman gratis. Nah, pilih minuman gratis ini untuk di input, jadi untuk pilihnya apa. Terus kenapa perlu validasi minuman? Karena untuk input minuman gratis itu dia bisa error. Jadi kayak misal kita itu salah ngetik atau misal nggak kepencet gitu loh bahasanya, ntar dia bakal masuk ke sini, minuman tidak valid, coba lagi gitu. Kalau misal udah di looping sampai mentok ini tapi masih gak nemu, dia bakal masuk pilih minuman gratis lagi, kurang lebih seperti itu. Dan ya ini kalau ketemu return menu utama gitu. Untuk cetak struk azan dulu deh. Baik, dilanjut ya untuk tampilkan pesanan. Ini makanan minumannya dua-duanya dicobain gitu, P1 P2, karena untuk pesanan 1 pesanan 2 itu dia isinya bisa makanan bisa minuman, jadinya dua-duanya dipanggil gitu. Lalu di sini untuk display bagian rincian si cetak struk basic ya. Dah gitu. Untuk display pesanan ini
display pesanan tuh maksudnya perlu di ini juga perlu di jadi karena ini dia dapatnya dari input pesanan, yang dimana input pesanan dari kita itu kadang suka nggak sesuai dengan sistem. Kayak soalnya kan di sini kan sistemnya tuh kan kayak nasi goreng itu kan di tengah-tengahnya suka ada sama dengan gitu dari input kita. Kayak misal kita tulis nasi goreng gini, nasi goreng. Nah ini kan perlu dibersihin dulu gitu loh bahasanya, perlu ada spasinya juga gitu. Jadi kita perlu ya dibersihin dulu pakai split, pakai trim juga di sini. Gitu. Splitnya pakai sama dengan gitu untuk ngebagi jadi dua bagian. Kalau gak pakai sama dengan dia bakal nggak di input gitu, bakal di return kosong jadinya. Kalau lebih seperti itu. Ini tampilkan pesan rekursif. Ya kurang lebih untuk nampilin. Udah gitu aja. Untuk di kelas main ya. Lanjut dihitung transaksi. Untuk transaksi ini di bagian hitung total dia bakal manggil hitung pesanan. Hitung pesanan dia bakal manggil hitung harga yang akan terus ditambah sampai mentok ya. Sampai indeks ketiga berarti 0, 1, 2, 3 gitu lah. Dia bakal manggil hitung harga itu sama dibersihin dulu untuk si bagian dari input pesanannya. Dia bakal masuk cari harga. Nah cari harga di sini tuh buat rekursif di sini untuk si harga si produknya, si makanan atau minumannya gitu. Jadi dicari harganya, habis itu dikali sama jumlah. Terus ditambahnya di mana? Ditambahnya tadi di atas. Tambahnya di sini. Dihitung pesanan. Gitu. Kalau lebih seperti itu, lu ada hitung pajak biasa, hitung diskon. Kalau diskonnya oke, kali 10. Kalau enggak ya 0. Kata promo itu dia boolean, kalau total 80.000 true, kalau enggak false. Lalu total akhir ya udah tinggal total dikurang diskon tambah pajak biaya pelayanan. Menu udah gitu doang untuk bikin si objeknya. Dan juga ayo kita coba untuk coba running ya. Kalau misalnya kita input nasi goreng ya, nasi goreng pengen 1, terus misal mie ayamnya 4, terus es jeruk mau 9, yang pesanan 4 yang gak usah deh. Masukkan minuman gratis. Aku mau kopi hitam. Yep. Nah di sini sebagai contohnya, ini inputnya yang agak aneh-aneh ya. Misalnya nasi goreng 1 kayak begini, ini kan gak sesuai ya. Kan yang ini nasi goreng N-nya gede, G-nya gede. Yang ini enggak. Tapi masih bisa. Lalu mie ayam, ini nggak ada spasi tengahnya ya. Kan nggak, ini kan harus ada spasi. Ini nggak ada spasi tapi masih bisa. Lalu es jeruk, tulisan es jeruk ini RU-nya gede gitu. Terus 9-nya nempel kan sama dengan nggak masalah selama tulisan nasi gorengnya di tengah-tengah ini ada spasi, mie ayam ada spasi tengah-tengahnya, es jeruk juga tengah-tengah ada spasi. Jadi kalau misal kita nulisnya digabung itu nggak kedetek sama si programnya gitu. Dan juga wajib ada sama dengan di sini. Mau ada spasi ada 10 juga nggak masalah, atau ditempel kayak gini juga nggak masalah selama ada sama dengan seperti itu untuk programnya. Lalu sini untuk perincian sementara karena ada lebih 50.000 promo minuman gratis, kita pilih kopi hitam di sini dan ya itu. Dan kita contoh lagi kalau misal bagian kopi hitamnya di bagian minuman gratisnya itu invalid ya. Misal kita pengen sate ayam sama dengan kita pengen banyakin, aku mau 10 deh gitu aja tuh. Oke. Minuman gratisnya misalnya kita invalid nih, atau kita kosongin juga nggak masalah nih. Tuh, minuman tidak valid, jadi kita harus milih minumannya. Dan juga misal nih kalau minumannya begini, es teh misalnya, masih nggak bisa karena kita perlu di tengah-tengahnya perlu ada spasi gini. Kurang lebih seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk programnya. Saya Nandol Setiawan, bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.